Tuhan, salam sejahtera, selamat berbahagia dalam ibadah pada sore hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Kita menolong, membantu keluarga yang akan menyerahkan anak ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan anak ini kepada sidang jemaat, untuk kiranya dapat diterima sebagai anggota tubuh Kristus yang ada dalam sidang jemaat di sini, Johor dan Lemah Putro. Lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 746-PA-W-98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Putri Wahyu Oktavianti, betul namanya? Ya, jelas seorang wanita, Putri, lahir di Surabaya tanggal 16 Oktober 1998. Alamat Wonorejo 4 nomor 56 Surabaya. Ayah Tri Wahyu Wiji, ya, W ini Wiji Widodo. Ibu Ninin Agusianti. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel Jalan Johor 47 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pong Dongalemba, dan surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak ini. Kiranya surat ini disimpan dan akan digunakan pada hari-hari kemudian, dan Tuhan kiranya menyertai saudara berdua. Puji Tuhan. Kepada kedua orang tua dari anak ini, ibu dan ayah, dan juga kepada sidang jemaat, saya akan membaca beberapa buah ayat dari Pengkhotbah Fatsal yang keempat, ayat 17 sampai dengan Fatsal 5, beberapa ayat selanjutnya saya akan bacakan untuk kita sekalian sebagai dasar penyerahan pada malam hari ini. Berbunyi demikian: jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ayat 3 Fatsal 5: kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Terima kasih. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, dan secara kebetulan malam ini kepada Bapak Widodo bersama istri. Tetapi sesungguhnya firman Allah ini untuk kita sekalian. Ada dua tindakan yang sangat indah dalam kehidupan rohani kita. Ada dua macam tindakan yang sangat indah, yaitu yang pertama, suatu penyerahan, mempersembahkan, ya, disebutkan mempersembahkan korban. Ini suatu tindakan penyerahan, itu baik sekali, indah, dan suatu hal yang sangat kuat di saat-saat kita terjepit, di saat-saat kita tidak punya jalan. Di saat itu sikap menyerah itu sikap yang sangat kuat dan dapat menolong kita. Di samping itu sebuah tindakan juga yang indah bagi Tuhan, yaitu mendengar. Dan dua hal ini dikemukakan dalam ayat 17 ini. Dua hal ini dikemukakan dalam ayat yang ke-17, yaitu mendengar lebih baik. Mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang bodoh. Kemudian dijelaskan dalam Fatsal 5,
tentang orang yang bodoh itu, yaitu orang yang bernasar tetapi tidak menepati nasarnya. Bernasar tapi tidak menepati nasarnya. Ini banyak kali kita sangat harus berhati-hati, sebab banyak kali kita tidak bernasar tentang mempersembahkan seekor domba, seekor lembu, atau mempersembahkan apa saja. Tapi apa yang banyak kali kita ucapkan adalah mau menyerah kepada Tuhan. Ini banyak kali kita ucapkan, sadar atau tidak sadar. Ditanya banyak kali, jawaban ini otomatis, secara otomatis kita katakan haleluya. Kalau pendeta tanya, apa saudara mau menyerah? Seringkali otomatis kita jawab haleluya. Ini ucapan-ucapan tanpa sadar. Sesungguhnya itu adalah suatu nasar kepada Tuhan. Mau bekerja buat Tuhan, saudara-saudara, banyak kali tanpa pikir, tanpa sadar, kita langsung mengiyakan. Dan sebenarnya memang Tuhan menyenangi jawaban itu. Tapi di sini dikatakan itu adalah suatu nasar. Suatu nasar itu indah sekali. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, banyak kali kita sudah berlaku bodoh, yaitu menyampaikan nasar yang tidak kita tepati, atau seringkali kita tepati separuh. Artinya kita menyerahkan diri separuh jalan, belum sampai pada titik akhir, belum sampai pada garis finish, kita sudah berhenti. Pelayanan kita tidak sampai Tuhan datang mengangkat kita dalam kemuliaannya, tidak sampai di dalam kerajaan Allah. Kita sudah berhenti menyerah kepada Tuhan. Kita gugur, kita banyak alasan, banyak sebab kita jadikan alasan untuk tidak lagi berbakti kepada Tuhan, untuk tidak lagi melayani Tuhan. Dan apapun alasan, saudara-saudaraku, bagi Tuhan itu merupakan suatu kesalahan di hadapan mata yang sangat tajam ini. Sebab itu dikatakan di sini, lebih baik mendengar dengan sungguh-sungguh. Raja Saul adalah raja yang terpilih. Dan kalau kita melihat pilihan Tuhan terhadap Raja Saul, suatu pilihan yang sangat puncak. Tidak ada orang melebihi Raja Saul di antara orang Israel. Begitu suatu pilihan Tuhan dengan dasar yang sangat menonjol. Tapi kejatuhan Raja Saul adalah dia tidak mendengar dengan tepat. Dia tidak dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Sekalipun dia sudah mempersiapkan persembahan yang indah-indah, tetapi tidak didasarkan dengan mendengar yang baik, yang benar, maka itulah kejatuhan Saul. Dan bahkan sudah mengorbankan jabatan sebagai raja. Mengorbankan jabatan sebagai raja, kalau kita meneliti di dalam kerajaan Allah yang adalah semua orang di dalamnya adalah raja-raja dan imam-imam, berarti Raja Saul gugur dari kedudukan kerajaan. Saudara-saudaraku, dan ini sangat berarti dalam sekali. Sebab itu marilah dalam kesempatan penyerahan ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman. Itu jauh lebih indah daripada mengucapkan janji tetapi tidak melakukannya. Mendengar firman dan melakukan jauh lebih indah daripada mengucapkan janji kepada Tuhan. Di sini disebut merupakan nasar, tetapi tidak dapat melakukannya. Sebab itu penyerahan anak ini jangan menjadi suatu kebiasaan. Sebab melihat orang lain menyerahkan anak, mungkin dalam hati, saya juga nanti kalau punya anak, saya menyerahkan anak. Bahkan ada yang sangat kecewa oleh karena sesuatu hal dan lain sebagainya belum sempat menyerahkan anak.
Tetapi perhatikanlah bahwa penyerahan anak ini bukan suatu sekedar peraturan di dalam gereja, tetapi bagi Tuhan sesungguhnya Dia berikan ini kepada kita suatu pengertian bahwa penyerahan ini tidak sekedar peraturan Tuhan atau peraturan, apalagi hanya peraturan manusia, tetapi ini sesungguhnya suatu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup suami istri yang sempat diberkati oleh Tuhan dengan seorang putri ini, maupun kebutuhan dari anak ini sendiri. Ini suatu kebutuhan yang kita lakukan. Jangan dengan hanya sekedar janji. Penyerahan hanya karena peraturan, ini juga suatu kesalahan besar. Sangat besar kesalahannya. Tapi penyerahan ini merupakan suatu kerinduan. Saya percaya di dalam sidang jemaat mungkin ada saudara-saudara yang sampai hari ini belum sempat menyerahkan anak dan sebagainya. Banyak rintangan, banyak halangan. Tetapi saudara-saudaraku, saudara dapat ditolong oleh Tuhan jikalau dari dalam hati saudara-saudara, bukan penyerahan ini hanya sebagai suatu peraturan, tetapi suatu kerinduan bahwa ini suatu kebutuhan, dan nyatakan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bukakan jalan buat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan membantu keluarga Widodo ini menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Mari silakan bangkit berdiri. Para tua-tua saya undang ke depan. Bapak Pendeta Tandayu juga menyertai saya dalam penyerahan anak ini. Puji Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bersama kita menundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kepadamu kami arahkan hidup kami sekalian. Doa kami arahkan kepadamu, sebab Engkau sudah memperhatikan kami lewat firman-Mu. Sekarang kami datang akan menyerahkan anak ini kepada Dikau Tuhan. Setelah nikah, ibu dan ayahnya sempat Engkau restorasi, Engkau teguhkan dan Engkau berkati. Bukti dengan anak yang mereka terima ini benar-benar merupakan berkat dari Dikau Tuhan. Mereka sempat berbahagia dengan hadirnya putri ini di tengah-tengah mereka. Tapi kebahagiaan ini dilanjutkan dengan menyerahkan hidup bukan hanya anak ini, tapi suami istri ini tetap membaharui penyerahan kepada Dikau Tuhan. Hanya ajarkanlah mereka, ajarkan kami semua mengerti firman, melakukan apa yang Engkau perintahkan. Itu jauh lebih baik daripada kami menjanjikan sesuatu yang tidak pernah kami bisa lakukan. Tolonglah kami dan ampuni kesalahan kami. Sekarang penyerahan ini Tuhan, kiranya Engkau terima dan sertakan kami dengan berkat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan hadirat-Mu. Isi tangan kami dengan berkat-Mu Tuhan, untuk kami letakkan dalam kehidupan anak ini, dan dia diberkati oleh Dikau Tuhan. Terima kasih. Kekasihku Putri Wayu Oktavianti, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dikiranya di dalam tangan Tuhan Engkau hidup terpelihara. Engkau hidup menjadi milik Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian dalam kemuliaannya yang kekal, untuk hidup bahagia bersama Dia senantiasa. Tuhan menyertai Engkau, dan biarlah wajahnya diarahkan kepadamu. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun oh Tuhan ingin membawa kehidupan kami dalam tangan Dikau Tuhan. Engkau lihat kekurangan kelemahan kami, tetapi biar Engkau menerima kami dan ajarkan kami mendengar firman-Mu dan melakukan apa yang Engkau perintahkan bagi kami sekalian ini ya Bapa. Terima kasih. Lanjutan kebaktian ini kami akan mendengarkan firman-Mu, menjadi jaminan kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berikan kami kesempatan mendengar dengan baik, berikan kami kesempatan mengerti, berikan kami kesempatan mempercayai firman-Mu, berikan pula kami kesempatan untuk melakukan perintah-Mu. Dalam nama Yesus, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan
kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, puji Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, duduklah dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kepada rekan dari India saya menyampaikan selamat datang dari Malaysia, bukan dari India ya. Ya, dari Malaysia. Puji Tuhan, kami bersuka cita bersama saudara dalam kebaktian pada malam hari ini. Kebaktian kami pada malam hari ini merupakan kebaktian istimewa, sebab seharusnya kebaktian ini dilaksanakan pagi hari. Tapi hari ini kami sudah mulaikan Natal dalam sidang jemaat dengan merayakan Natal buat anak-anak sekolah minggu pada tadi pagi, sehingga kebaktian ini dialihkan menjadi kebaktian sore hari ini. Tapi jam berapapun kebaktian tetap merupakan bahagia dari Tuhan untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Marilah kita akan ikuti pemberitaan firman dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-16. Kita sudah sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 tentang perang Harmagedon. Saya sudah menjelaskan perang yang besar ini, saudara-saudaraku, dan perang ini akan terjadi sebab perang ini benar-benar merupakan suatu nubuatan dari para nabi dan juga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan perang ini merupakan suatu sengsara, mengakhiri murka Allah bagi manusia di bumi ini. Saudara-saudaraku, dengan ditumpahkannya cawan yang kelima dan pada cawan yang keenam, di cawan yang keenam ini merupakan peperangan besar, perang Harmagedon, yang didorong, yang digerakkan bukan hanya dengan alat-alat perang, mesin-mesin perang yang dahsyat, yang hebat. Di hari-hari ini dunia sedang dicekam dengan meledaknya mesin-mesin perang ini. Sudah diledakkan, dan saudara-saudaraku, kita harus benar-benar berada dalam penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi perang ini bukan hanya menggunakan mesin-mesin perang yang dahsyat, yang hebat, tetapi juga peperangan yang dikendalikan oleh roh-roh setan, roh-roh najis, di bawah koordinasi dari antikris sebagai pemegang kendali dan mengakhiri masa dari antikris itu. Maka perang Harmagedon itu meledak. Untuk kemudian mari kita sekarang membaca ayat 17 sampai dengan 21. Itu akibat, salah satu akibat dari perang Harmagedon. Akibat dari perang Harmagedon. Mari kita baca ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Terus, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Terus, begitu hebatnya gempa bumi itu. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu. Ini perlu digarisbawahi. Babel yang besar. Terus, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Puji Tuhan. Jadi ini akhir dari murka Allah.
Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Bagi sidang jemaat itu suatu hari bahagia besar. Bagi sidang jemaat, kedatangan Tuhan adalah untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah, untuk masuk dalam kerajaannya 1000 tahun, 1000 tahun damai. Jadi itu akhir dari masa antikris itu. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan akan ditampilkan dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam satu kesatuan yang utuh. Saya tunjukkan secara garis besar, memang saya tidak akan menjelaskan lebih banyak dalam hal itu. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini untuk kita gereja Tuhan. Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Ya, jadi orang mati dibangkitkan, orang hidup diubahkan, dan ada pertemuan di udara. Mari kita baca pasal yang keempat, mulai ayat 13. Secara cepat kita baca. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jadi bukan dengan ilmu pengetahuan dan suatu ungkapan uraian manusia, tetapi dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang hidup ini adalah mempelai perempuan yang sempat dipelihara di padang belantara selama 3,5 tahun. Itu hidup sampai Tuhan datang. Jadi orang-orang yang doanya sampai pada ukuran daging tidak bersuara, itu disingkirkan oleh Tuhan, dipelihara jauh dari mata ular. Tidak usah tanya di mana tempatnya, di negara mana, saya rasa tidak penting, sebab itu suatu rahasia yang diberikan oleh Tuhan. Terutama setan tidak boleh tahu itu, saudara-saudaraku. Jadi satu pemeliharaan ini yang hidup, yang dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa dijamah oleh setan, yang mata setan tidak sampai di situ, saudara-saudaraku. Satu kehidupan yang luar biasa menunggu saat Yesus datang. Kita yang masih hidup dikatakan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang kita yang masih hidup, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini bagian tubuh yang lain yang sudah meninggal sejak dari perjanjian lama. Orang-orang benar yang meninggal terus sampai pada akhirnya, di mana di sini ada peperangan besar, di mana ada orang-orang Kristen yang tidak turut disingkirkan ke padang belantara. Mereka akan mengalami dipancung kepalanya, tetapi maut tidak berkuasa, sebab mereka dibangkitkan. Ayo baca terus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terus? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saya singkatkan, singkatnya ialah kita tetap setia kepada Tuhan.
setia kepada Tuhan. Soal mati, soal masih hidup bukan soal utama. Sebab kalau kita setia kepada Tuhan, kalaupun harus mati, maut tidak menguasai, sebab kita akan dibangkitkan. Catat saja ayatnya, Wahyu 20 ayat 4. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 6. Kita akan dibangkitkan. Itu artinya maut tidak berkuasa. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang, Tuhan akan lepaskan kita dari segala kuasa setan, dari tangan setan yang akan menjamah, dari mata setan yang akan melihat dan mengejar kita. Setan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang sangat utama ialah kita setia dan mengalami keubahan. Itu suatu tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Tanda yang Tuhan ingin lihat adalah suatu pembaharuan, melembut sebagai carang pohon ara saat musim panas. Begitu juga anak-anak Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita melembut. Itu satu tabiat dari Yesus Kristus. Melembut untuk kita bisa berada dalam tubuh Kristus bagaikan pohon. Ya, bagaikan pohon kita bisa melekat kalau kita lembut seperti Dia adalah lemah lembut adanya. Puji Tuhan. Jadi singkatnya demikitu. Saat itu Tuhan akan datang kedua kali. Kita diangkat bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai, menyongsong Dia di angkasa. Saya gunakan istilah di awan-awan yang permai, di angkasa, untuk kita dibawa masuk ke perjamuan malam, pesta kawin anak domba Allah, permulaan atau awal dari kerajaan 1000 tahun. Saat itu kita sudah harus berpakaian lenan putih halus yang berkilau-kilauan. Di sana tubuh Kristus terdiri dari orang yang mati dibangkitkan dalam tubuh yang tidak akan mati lagi, tubuh rohani, tubuh kebangkitan. Kita yang masih hidup akan diubahkan. 1 Korintus pasal 15, kita diubahkan sekejap mata untuk memiliki tubuh, bukan tubuh ini lagi, tubuh yang masih bisa jatuh dalam dosa, tapi tubuh yang tidak lagi dapat dikuasai oleh maut, tubuh yang rohani. Sekarang yang akan kita periksa adalah bagi orang-orang yang tidak percaya. Mari kita kembali dalam kitab Wahyu tadi. Jadi Yesus datang kedua kali ini menghadapi orang-orang, itulah anak-anak Tuhan. Sudah jelas dalam kesempatan-kesempatan lalu saya banyak berbicara tentang ini. Tetapi sekarang untuk orang-orang di luar orang-orang percaya ini. Orang-orang yang di luar orang percaya ini adalah termasuk antikris, nabi palsu, saudara-saudaraku, antikris dan nabi palsu dengan segala pengikut-pengikutnya. Ini akan dikalahkan dalam Bible Study. Saya sudah menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, itu ayatnya di situ, ya. Kita sudah baca dalam Bible Study, kita tidak ulangi. Zakaria 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima itu jelas. Jadi Yesus datang untuk antikris ini, saudara-saudaraku. Jelas di sana dikatakan mereka itu akan dibuang ke dalam api, mendahului setan. Sebab setan nanti akan dibuang ke dalam api neraka itu pada pasal yang ke-20 ayat 10. Saudara, satu peperangan juga yang peperangan besar antara roh dengan roh. Roh orang jahat ini akan dilepas, roh setan akan dilepas dalam beberapa saat, memerangi roh anak-anak Tuhan. Tapi itu hanya sebentar sekali. Dan roh orang-orang ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Setan pun akan dicampakkan. Di sana nabi palsu, antikris sudah lebih dahulu ada. Dan di sana mereka masuk dalam hukuman kekal selama-lamanya. Saya
Kita akan bicara sekarang yang kedua. Jadi antikris nabi palsu itu akan dihukumkan oleh Tuhan saat Yesus datang yang kedua kali. Yang kedua kali, saat gereja Tuhan sudah dibawa ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Kemudian yang akan dihukum yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya akan dihukum. Ini termasuk orang-orang yang tidak mentaati Injil. Ini yang akan saya coba untuk menyampaikan kepada kita seberapa yang Tuhan berikan kepada saya untuk sampaikan kepada kita sekarang. Ayatnya kita membaca 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai dengan 10, kita tekan pada ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai dengan 10. Tekanannya berada pada ayat yang ke-8. Kemudian Yohanes 3 ayat 18, kita catat dulu ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat 18. Kemudian Wahyu 16 ayat 7. Ini yang akan kita bicarakan sekarang. Tolong dibaca 2 Tesalonika 1, 2 Tesalonika pasal pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita membaca itu mulai ayat yang ke-7. Baiknya dibaca kembali dalam Bible Study. Saya sudah sampaikan ayat ini, kita sudah baca sepintas lalu, tapi malam ini kita akan baca dengan tekun. Kita baca mulai ayat 6 saja. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindaskan. Ya, jadi sekarang kita ditindas, tidak usah terlalu berduka cita atau coba-coba untuk merencanakan pembalasan, sebab pembalasan ada dalam tangan Tuhan. Kita waspada aja dalam doa. Rasul Petrus nasihati kita, dia katakan masa akhirnya segala sesuatu sudah tiba. Sebab itu biar kita tenang supaya bisa berdoa. Ya, hari ini kita berdoa. Biar kita tenang supaya kita bisa berdoa. Ayat tepatnya dalam 2 Petrus pasal 4 ayat 7. Di situ tepat ayatnya, sudah baca di rumah ya. Akhir segala sesuatu telah tiba. Sebab itu biar kita tenang supaya kita bisa berdoa. Ya. Mari. Jadi ada pembalasan dari Tuhan. Ayat 7 coba ulangi. Sebab memang adil bagi Allah ya, untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindaskan. Itu adil. Tuhan itu keadilannya Tuhan. Terus. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas. Ya, kita dapat kelegaan kita yang ditindas. Dan juga kepada kami. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus dalam surga. Dari dalam surga. Dari dalam surga menyatakan dirinya. Ya. Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi waktu Yesus datang, dia menyatakan diri. Dalam Wahyu 16 itu jelas dikatakan. Terus? Dalam kuasanya. Dalam kuasanya. Di dalam api yang bernyala-nyala. Ya, sekarang ayat 8. Dan mengadakan pembalasan. Ya, mengadakan pembalasan. Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Membalaskan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi perhatikan saudaraku, orang yang tidak mengenal Allah itu orang luar. Tapi orang tidak mentaati Injil itu anak-anak Tuhan, termasuk yang tidak setia, yang gugur dari iman. Jadi bukan tinggalkan gereja lalu habis perkara. Kalau kita lihat dalam gereja ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peradaban kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan, lalu kita kalau begini saya tidak usah ikut Tuhan lagi. Bukan itu penyelesaian. Kita yang sempat percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen ini perlu kesetiaan sampai Tuhan datang.
Sebab di sini dikatakan Tuhan akan datang mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah. Sekarang di hari-hari akhir ini Injil diberitakan di mana-mana dengan berbagai-bagai cara daripada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dengan pengorbanan biaya yang besar, tenaga dan sebagainya untuk memberitakan Injil dengan berbagai-bagai cara supaya orang-orang mengenal Tuhan. Sebab waktu sudah sangat dekat sekali. Dan dikatakan orang yang tidak taat pada Injil, orang yang tidak mentaati Injil Yesus, sudah mendengar, apalagi sempat menjadi orang Kristen, tapi kemudian tidak taat pada Injil. Ini nanti juga akan terkena. Saya akan tunjukkan lebih dahulu tentang orang yang tidak mentaati Injil. Orang yang tidak mentaati Injil. Dalam 1 Timotius pasal 4 yang nomor 1. Ini orang yang tidak mentaati Injil. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Akan ada orang yang murtad. Terus? Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Terus? Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Terus? Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang mengenal kebenaran. Terima kasih. Jadi ini orang yang murtad ini larinya ke sana, kepada pemuncakan dosa, yaitu dosa seks dan makan minum. Ini puncak dosa hari-hari. Sebab orang-orang yang murtad ini banyak kali orang yang tidak mau puas. Tidak mau puas dengan firman Allah di dalam gereja Tuhan. Tidak puas. Mereka akan lari. Larinya pertama ke dunia. Orang-orang yang tidak puas di gereja dengan pelayanan, memang dalam hal ini saya sebagai hamba Tuhan merasa turut bertanggung jawab. Saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan, apa saja yang Tuhan berikan akan saya sampaikan dengan tidak menyimpan segala sesuatu untuk diri saya sendiri. Tapi apa yang Tuhan nyatakan saya akan bicarakan, baik atau tidak baik waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Memang kalau menyatakan firman Allah dalam teguran, menyatakan kesalahan, ini resikonya tinggi sekali. Tetapi harus menyampaikan firman. Sebab ini saudaraku, orang-orang nanti tidak puas dalam gereja. Tidak puas dalam gereja dan larinya dua arah. Larinya ke dua arah. Pertama, dia lari ke dunia. Dia cari kepuasan ke dunia. Apa kepuasan yang ditawarkan oleh dunia? Makan minum, kawin mawin, seks, pesta, makan minum, pesta seks. Ini pemuasan yang sedang ditawarkan oleh dunia hari ini. Kalau saudara lihat tanda-tanda, gejala-gejala yang ada di dunia sekarang ini untuk memuaskan manusia yang menjadi mangsa dari setan ini adalah dua hal ini: makan minum, kawin mawin, dosa seks. Tadi dalam Natal anak-anak sekolah minggu mereka bicara soal ini, soal Nuh, soal Sodom dan Gomora. Kemudian mereka yang tidak setia, mereka yang lengah di dalam gereja Tuhan,
akan menjadi mangsa dari dunia ini. Pelihara, perhatikan ini. Yang kedua di sini sempat disebutkan, mereka itu akan kena tipu daya pendusta-pendusta. Itu roh-roh penyesat dengan ajaran setan-setan. Jadi larinya orang-orang ini, banyak yang tidak lari ke dunia, tetapi dia lari ke ajaran setan-setan. Siapa yang menjadi korban ajaran setan-setan ini? Ini mungkin saudara perlu mengetahui. Siapa yang menjadi korban ajaran setan-setan ini? Nomor satu adalah orang yang tidak dewasa rohaninya. Orang yang tidak dewasa rohani. Efesus 4. Efesus pasal 4. Ini orang yang tidak dewasa rohani. Ini menjadi korban. Ya. Ayat sebenarnya saudara baca mulai ayat yang, atau kita baca saja mulai ayat 11 ya. Mulai ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Iya, jadi ini orang sampai kepada kedewasaan rohani. Dalam Ibrani pasal 5 disebut dewasa rohani, ya. Satu kehidupan yang sempat dibangun menjadi tubuh Kristus. Satu kehidupan yang sempat dibangun menjadi tubuh Kristus, menjadi dewasa rohani. Terus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, iya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, iya, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Jadi mengetahui secara penuh tentang anak Allah ini. Anak Allah ini bukan hanya juru selamat, bukan hanya penyembuh, bukan hanya penolong, tapi jauh lebih daripada itu, dia adalah kepala. Dia adalah mempelai laki-laki. Ini yang banyak kali kurang diberitakan dalam pemberitaan Injil. Dalam pemberitaan Injil Yesus sebagai penyembuh banyak dan sangat digandrungi. Orang sangat tertarik. Orang sangat tertarik dengan Yesus datang membawa berkat, sangat tertarik. Tetapi kalau berita untuk persekutuan dengan Yesus, dia adalah kepala atas tubuhnya, sementara kita ini harus dibangun menjadi tubuh Kristus. Ini yang orang tidak begitu senang. Bagaimana kita ini masuk dalam proses pembangunan menjadi tubuh Kristus, ini orang tidak senang, sehingga mereka tidak bisa tumbuh. Nah, ayat 13 kita lihat, kalau kita mau dibangun, ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi dibangun, tumbuh sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan sampai dewasa. Terus sehingga kita bukan lagi anak-anak. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, tapi dewasa. Iya. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, terima kasih. Jadi inilah pertama-tama orang yang bisa menjadi korban dari ajaran-ajaran sesat. Anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang tidak mau dewasa. Saudara-saudaraku, Bible study dalam gereja itu penting. Ajaran firman Tuhan dalam gereja itu penting. Saudara-saudaraku, kita perlu menyampaikan dalam gereja Tuhan, dan saya sebagai gembala merasa bertanggung jawab ini. Untuk dalam gereja Tuhan, ajaran firman yang
benar berdasarkan Alkitab itu perlu disampaikan. Sebab ajaran firman itu merupakan suatu makanan kuat yang bisa mendewasakan. Yang bisa mendewasakan. Saudara catat dalam Efesus pasal 5, Ibrani pasal 5 dan Ibrani pasal 6. Di situ disebutkan tentang kita harus makan makanan yang kuat. Lalu pada pasal 6 disebutkan supaya ajaran ini ditingkatkan. Ajaran tentang bertobat sudah harus matang betul. Ajaran tentang baptisan harus sudah matang. Ajaran tentang penghukuman Allah yang akan datang harus sudah jelas disampaikan. Supaya kita tumbuh sekarang kepada pertumbuhan selanjutnya menjadi sempurna dalam Tuhan. Itu Bible study. Itu Bible study. Itu perlu sesudah kita menjadi percaya. Bible study itu perlu. Bible study bukan supaya kita semua menjadi pendeta, menjadi gembala, tidak. Tetapi Bible study supaya kita semua menjadi dewasa penuh. Supaya tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran dengan tipu daya manusia yang menyesatkan. Jadi inilah orang-orang yang saudaraku dikatakan menjadi korban dari pengajaran sesat adalah orang-orang yang tidak dewasa rohani. Pada waktu itu Tuhan katakan, kalau pelarian saat itu saudara-saudaraku tidak atau masih dalam keadaan tidak dewasa rohani, benar-benar merupakan suatu penderitaan, menambah penderitaan. Yang kedua yang menjadi korban ini adalah, mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 4 mulai ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Iya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya, terima kasih. Inilah yang akan menjadi korban. Korban ajaran-ajaran sesat. Mereka itu sudah ditegur, sudah mendengar firman, dosanya sudah dinyatakan dalam ayat 2 ya. Dalam ayat 2 kesalahannya sudah dinyatakan, tapi tetap tidak percaya. Sudah ditegur, tidak mau dengar. Nasihat firman sudah sampai, tetap ditolak. Hajaran Tuhan, cambuknya Tuhan sudah sampai, tapi tetap ditolak. Saatnya mereka tidak lagi dapat menerima ajaran sehat. Waktu itu yang mereka bisa terima adalah ajaran-ajaran sesat yang hanya memuaskan keinginan telinga saudara-saudaraku. Dan dikatakan mereka hanya membuka dirinya, membuka telinganya untuk dongeng-dongeng saja. Dongeng itu cerita hayalan. Cerita hanya hayalan. Ibadah hanya hayalan. Dalam Kolose pasal 2 itu dibesar-besarkan. Hayalan itu dibesar-besarkan. Lalu dibuatlah suatu ibadah buatan sendiri. Baca Kolose pasal 2. Kolose pasal yang kedua.
Jadi ini sangat berbahaya. Kolose pasal 2. Jadi kalau kita tidak mau tumbuh berpegang kepada Kristus sebagai kepala, dalam Efesus 4 ayat 15 dan 16, pertumbuhan kedewasaan ini kepada Kristus sebagai kepala. Lebih baik kita baca dulu itu ya. Kita baca dulu Efesus 4 itu. Efesus 4. Kalau kita ini dewasa, kita tumbuh. Coba ayat 15. Efesus 4 dulu kita baca. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini orang dewasa bisa berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh ke dalam segala hal. Ya, kita bertumbuh di dalam segala hal. Ya. Ke arah Dia. Ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kristus yang adalah kepala. Ini arah ibadah orang yang tidak menjadi mangsa dari penyesat-penyesat, ajaran-ajaran sesat. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, ini pembangunan tubuh Kristus. Ini pembangunan, ini ibadah yang benar. Bukan karena kita mau membenar-benarkan diri. Saya juga tidak senang dengan cara itu. Tetapi ibadah yang benar ini ada kepala. Bukan kepada seorang manusia siapapun juga yang harus dipuja. Biasanya seorang gembala dalam sidang jemaat mau menempatkan diri untuk menjadi sentral dalam gereja Tuhan. Ini juga kita harus waspada, saudara-saudaraku. Tetapi kepada Kristus, Dia adalah kepala. Itu ibadah. Ibadah yang selalu mengetengahkan Kristus adalah kepala. Itu adalah ibadah dalam usaha pembentukan tubuh Kristus, saudara-saudaraku. Sementara Kolose pasal yang kedua, coba kita lihat, ada ibadah yang lain. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan yang beribadah kepada malaikat. Kepada malaikat. Hamba Tuhan gembala disebut juga malaikat sidang jemaat. Tapi kalau malaikat itu mau disembah, itu bukan lagi malaikat Tuhan. Dia sudah malaikat yang memberontak kepada Allah. Terus? Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Ini cerita dongeng. Berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Terus? Dan tanpa alasan. Membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Pikiran, oleh angan-angannya. Pikiran daging. Pikiran duniawi ini. Pikiran daging. Terus? Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Tidak berpegang teguh kepada kepala. Bagaimana dia berpegang teguh? Bertumbuh pun tidak ke arah Kristus sebagai kepala. Dia menyimpang menurut maunya sendiri. Dia tidak berpegang teguh kepada Kristus sebagai kepala. Terus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ya, kemudian ayat 21. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terus? Peraturan-peraturan ini. Peraturan-peraturan ini. Walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Ini disebut jelas. Ibadah buatan sendiri. Ibadah buatan sendiri. Terus? Seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada gunanya selain hanya memuaskan daging. Ini ibadah yang akan banyak diketemukan di akhir zaman ini. Tetapi orang-orang inilah yang disebut orang-orang yang tidak mentaati Injil. Orang-orang yang tidak mentaati Injil.
Ini juga akan nanti waktu Yesus datang akan menerima pembalasan orang-orang yang tidak mentaati Injil. Ini orang Kristen, orang-orang Kristen tapi tidak mentaati Injil. Di dalam surat Tesalonika, surat 2 Tesalonika, ini orang yang tidak mentaati Injil. Ya. Mari kita lihat dalam pasal 3. Orang yang tidak mentaati Injil di sini. Mari kita lihat siapa mereka itu. Ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara. Kami berpesan kepadamu, saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Iya, ini pekerja-pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Tidak dalam tahbisan yang benar. Dalam bahasa aslinya disebut ataptos. Ini pekerja-pekerja yang tidak benar. Ini termasuk hamba-hamba Tuhan, para imam-imam. Saudara-saudaraku. Jadi jangan kita merasa bahwa kita pendeta, bahwa kita seorang imam, bahwa kita seorang penginjil, kita sudah ada jaminan bahwa kita ini golongan yang mentaati Injil. Mari kita periksa baik-baik bagaimana kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan sesuai dengan aturan firman atau tidak? Termasuk di dalamnya sejauh mana kesetiaan kita, sejauh mana kita merendahkan diri dalam melayani Tuhan, sejauh mana kita melakukan pekerjaan sesuai dengan ajaran firman. Itu harus kita periksa pelayanan kita ini. Jangan sampai kita nanti disebut pekerja-pekerja yang tidak melakukan yang benar. Dalam Injil Matius, saudaraku, Injil Matius, saudara tahu tanda dulu pada 2 Tesalonika ini, 2 Tesalonika, sebab kita akan kembali. Saya tunjuk dulu tentang ataptos ini, tentang orang-orang mengerjakan pekerjaan Tuhan tetapi tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan ajaran tentang tahbisan. Mari kita membaca dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ini ataptos. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, terus? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Iya, bukankah kami bernubuat? Bernubuat ini orang berkhotbah itu bernubuat juga. Orang khotbah ini pengkhotbah menyampaikan firman. Tetapi tujuannya apa menyampaikan firman? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya merasa malu, saudara-saudaraku, tapi saya harus menyampaikan bahwa Rasul Paulus juga mengatakan, banyak kali kita menyampaikan firman seperti orang menjual firman untuk kepentingan pribadi, termasuk penghormatan, termasuk dukungan, termasuk ingin akan uang dan sebagainya. Ini fakta, saudara-saudaraku. Sekalipun saya dalam korps ini merasa malu saya mengatakan ini, saudara-saudaraku. Tetapi sekalipun saya malu, tetapi semua orang sudah tahu semacam ini. Saya harus menyatakan ini di tengah-tengah sidang jemaat, saudara-saudaraku, sebab dalam surat Tesalonika itu Rasul Paulus katakan, jauhi orang semacam ini. Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Terus? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Nah, ini penginjil-penginjil, orang-orang percaya mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Ini kan pelayan-pelayan. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku berterus terang kepada mereka. Dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ataptos. Ini kehidupan orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak sesuai, tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ini harus kita hati-hati, saudara-saudaraku. Kemudian kita membaca ayat yang ke-13. Kita kembali dalam 2 Tesalonika 3 tadi tentang pekerja-pekerja, tentang hamba-hamba Tuhan. Tapi ini kepada saudara-saudara semuanya. Ayat 13. Pasal 3. 2 Tesalonika 3. Ya. Ayat berapa? Ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, ya, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu berbuat baik. Terus 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, iya, mau menolak teguran. Ini disebut dalam surat ini. Sekarang saya sampaikan, saya membacakan surat ini bersama saudara Yakub, membacakan surat ini. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Ya, tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia, iya, supaya ia menjadi malu. Terus? Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, iya, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi perhatikan ini saudara-saudaraku. Dalam Titus, surat Titus, Titus pasal yang ke-3. Ini orang-orang yang tidak mentaati Injil, saudara-saudaraku. Orang-orang tidak mentaati Injil. Jadi yang tidak mentaati Injil bukan cuma sidang jemaat. Yang sangat mengerikan adalah para hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja. Titus pasal yang ke-3. Titus pasal 3 mulai ayat 8. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, iya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sungguh-sungguh. Jadi sekarang saya ini meneguhkan ini, kasih tahu supaya orang yang sudah percaya ini jangan, nomor 1, jangan nganggur, jangan pasif. Orang percaya itu ada aktivitasnya. Itu orang percaya, baru hidup. Kalau percaya tapi tidak ada perbuatan, namanya mati, percuma. Jadi orang percaya itu punya aktivitas. Itu sebabnya seluruh sidang jemaat ini saya menyampaikan ajaran tentang tahbisan. Sebab Tuhan mau jemaat ini harus hidup, ada pelayanan, ada kegiatan, supaya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Baik dan juga berguna. Terus, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Hindarilah persoalan dicari-cari. Dan yang bodoh. Ya. Persoalan silsilah. Ya. Percekcokan. Ya. Dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Ya. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ayat 10. Nah. Segala orang bidat. Nah ini seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. 11. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Jadi perhatikan ini saudara-saudaraku. Catat ayat-ayat ini. Kemudian baca kembali. Roh Kudus akan mengajarkan kita dalam urapannya bagaimana kita membawa diri kita kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi ini yang nanti akan menerima hukuman. Orang yang akan menerima hukuman, orang yang tidak taat pada Injil.
Orang yang tidak taat pada Injil Tuhan. Inilah orang-orang Kristen, baik dia menyebut dirinya petugas pejabat-pejabat dalam gereja maupun anggota biasa. Secara garis besar saya tunjukkan ayat-ayat tadi ini. Tolong dicatat dengan baik-baik, saudara-saudaraku, sebab hal ini yang sangat penting untuk direnungkan kembali, supaya kita jangan menjadi orang yang demikian. Bukan orang percaya kemudian pasif, itu juga nanti akan dihukum. Sebab yang harus kita pertanggungjawabkan adalah apa-apa yang kita tidak lakukan. Segala sesuatu pekerjaan yang kita tidak lakukan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25, Injil Matius pasal 25 jelas waktu Tuhan akan datang, dia akan bicara kepada orang di sebelah kirinya. Waktu aku dalam keadaan lapar, dalam keadaan miskin, telanjang dan sebagainya, kamu tidak melayani aku. Waktu apa Tuhan kami melihat itu? Tuhan katakan, seperti yang kamu tidak lakukan kepada salah seorang saudaraku yang hina ini, engkau tidak lakukan, Pak. Tidak ada pelayanan. So itu mari saudara-saudara kita memperhatikan ini, sebab kita bertanggung jawab. Akhir daripada dunia ini, di mana Tuhan datang akan menghadapi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang percaya. Tapi dalam 2 Tesalonika pasal yang ke 2 Tesalonika pasal berapa tadi? Pasal 3 disebutkan orang yang tidak taat pada Injil. Orang yang tidak taat pada Injil. 2 Tesalonika berapa tadi ya? 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. Orang yang tidak taat pada Injil. Jadi saya sudah jelaskan ini. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang orang yang tidak mau percaya pada Injil. Dalam orang yang tidak mau percaya kepada Injil, dalam 2 Tesalonika tadi ya, 2 Tesalonika pasal 8. Orang yang tidak mau mengenal Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Orang yang tidak mau mengenal Allah, orang yang tidak mentaati Injil, saya sudah terangkan. Tapi orang yang tidak mau mengenal Allah, ini juga dalam Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa percaya tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ia tidak percaya kepada nama tunggal, kepada nama anak tunggal Allah. Yohanes 16. Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 9. Yohanes 16 ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi bukan cuma tidak percaya, tetapi tetap tidak percaya. Injil disampaikan berulang kali dengan berbagai cara, dengan mendemonstrasikan kuasa Allah dan sebagainya, tetapi tetap tidak percaya. Ini dikatakan berdosa dan kemudian akan dihukumkan. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, penguasa dunia ini telah dihukum. Setan itu dihukum. Begitu juga orang-orang yang tetap tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes
Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Ayat 29 saja kita mulai baca. Ayat 29 dan 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ya, terus? Maka mereka mencucukkan bunga karang. Ya, mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam. Dalam anggur asam. Terus? Pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, meminum anggur asam. Ini bicara tentang kutukan atas dosa manusia. Seluruh dunia ini menanggung kutukan murka Allah atas manusia berdosa di seluruh dunia ini. Sesudah ia minum, ia katakan sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Meninggal di atas kayu salib dengan berbeban dosa, tanggungan dosa manusia, baik bangsa Israel maupun bangsa kafir. Di atas kayu salib ia menanggung semua ini. Dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan untuk orang-orang Israel, dia mati di atas kayu salib menebus pelanggaran Israel akan hukum Taurat. Dia tanggung di atas kayu salib. Kita bangsa kafir tidak ada kaitan apa-apa dengan Taurat. Taurat itu untuk orang Israel. Tetapi apa yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan adalah segala dosa-dosa yang kita lakukan di dalam hidup kita di dunia ini. Itu pun ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, justru dengan luka yang terdalam. Yaitu dari dalam lambung Yesus keluar darah dan air. Ini luka yang dibuat khusus untuk bangsa kafir. Sebab dengan 4 luka di tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri dari Yesus, Yesus sudah mati untuk bangsa Israel, menggenapi segala hukum Taurat. Tapi waktu bangsa kafir memeriksa, mereka menemukan Yesus sudah mati. Mereka ngambil tombak, lalu menusuk darah, menusuk lambung, keluar darah dan air. Ini luka untuk bangsa kafir. Dari darah dan air, itulah jalan keselamatan, jalan pengampunan dosa bagi kita bangsa kafir, untuk menjadi milik Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke 36 sampai dengan 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Israel diselamatkan lewat penyaliban Yesus. Terus ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah. Bertobatlah. Ini tanda darah. Ini hasil dari darah Yesus. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis ini tanda air, darah dan air, pertobatan dan baptisan air. Itulah yang melahirkan gereja Tuhan untuk berada di bumi ini. Di dalamnya kita bangsa kafir ada,
Sebelum itu tidak ada cerita tentang bangsa kafir. Pada waktu itu bangsa kafir hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa pengharapan, hidup tanpa Allah di dunia ini. Tetapi sesudah Yesus mati dan dari lambungnya keluar darah dan air, gereja Tuhan dilahirkan untuk dapat menerima pengampunan dosa. Tetapi orang yang tidak percaya pada korban Kristus itu, Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 mengatakan mereka sudah berada di bawah hukuman. Waktu Yesus di atas kayu salib, sebenarnya Tuhan sudah mengerjakan seluruh pengampunan dosa ini. Sudah selesai. Bahasa Indonesia paling tepat. Sudah selesai. Apa yang selesai? Pekerjaan penebusan dosa, baik dosa Israel maupun dosa bangsa kafir. Kalau hanya dosa Israel, pekerjaan penebusan dosa belum selesai. Tapi kalau sudah sampai bangsa kafir, sampai kepada orang berdosa yang paling berdosa, disalibkan bersama dengan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan ingat akan aku jika engkau datang sebagai raja. Orang yang paling berdosa pun, Rasul Paulus mengatakan, aku juga orang yang paling berdosa. Sampai orang yang paling berdosa pun mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Itu suatu keteguhan, sesuatu yang meneguhkan bahwa Yesus sudah mengampuni dosa manusia. Jadi kalau masih ada orang yang harus masuk ke dalam hukuman, ini adalah orang-orang yang tetap tidak percaya. Itu yang disebut di dalam Injil Yohanes maupun dalam Injil Yohanes pasal 16 tadi. Tetap tidak percaya. Yesus sudah mati di atas kayu salib, tetapi orang masih tetap tidak percaya. Maka dalam Wahyu pasal yang ke-16 tadi, mari kita baca ayat itu. Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Eksekusi. Hukuman. Orang-orang yang tadi sedang berada di bawah hukuman. Orang-orang yang sekarang yang tadinya hidup di bawah hukuman, hidup di dunia ini dia merasa dia bebas, minum minuman keras sampai mabuk-mabuk, persoalan dosa sampai dia pikir bebas. Oh, tidak dihukum. Dia lupa bahwa dia sebenarnya berada di bawah hukuman. Gambarannya yang agak mirip seperti orang yang sudah divonis hukuman mati, belum dilaksanakan, tetapi dia sudah ada di dalam penjara. Dia di dalam penjara menunggu pelaksanaan. Di dalam penjara dia boleh makan, dia boleh apa saja, kecuali tentu tidak boleh keluar sebebasnya keluar dari penjara. Dia dijaga terus. Tapi lain-lainnya bebas. Banyak kali kita hidup di dunia ini merasa bebas, masih boleh ini, boleh itu. Oh, Tuhan tidak menghukum. Perhatikan, ayat mengatakan dia sudah berada di bawah hukuman. Bukan tanpa hukum. Dia berada di bawah hukuman. Pelaksanaannya di sini ayat 17. Waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang yang kedua kali, orang-orang ini berada di bawah hukuman, dilaksanakan. Hukuman itu dilaksanakan. Mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Sebab itu, biarlah kita waspada terhadap ini. Kita waspada. Hukuman itu dilaksanakan. Hukuman itu dilaksanakan dalam Wahyu pasal 19. Wahyu 19. Ayat 20. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan nabi
bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ya, ini eksekusi. Ini eksekusi. Perkataan dibunuh ini betul-betul mati. Mati, saudara-saudaraku. Dia menjadi santapan burung-burung. Dia menjadi santapan dari roh najis. Saudara, coba saudara lihat bagaimana hukuman sekarang sedang berlaku. Orang-orang yang baik, yang tidak menerima, tidak mau percaya kepada Tuhan, maupun orang yang tidak mentaati Injil, mereka ini bagaikan orang yang dagingnya dimakan oleh burung-burung, menjadi santapan dari roh-roh najis. Tipe hukuman yang terakhir adalah mereka dibunuh. Mereka dibunuh itu berarti ikut mati, ikut dihukum bersama antikris dan nabi palsu. Itu ayat 20. Itu pelaksanaan hukuman, saudara-saudaraku. Sebab itu perhatikan baik-baik, bahwa jangan kita lengah terhadap ibadah kita, pelayanan kita di hari-hari ini. Sebab menghadapi pelaksanaan hukuman ini, pelaksanaan hukuman atas orang-orang selain daripada antikris nabi palsu, juga orang-orang yang tetap tidak percaya, dan orang-orang yang tidak taat pada Injil Tuhan. Perhatikanlah, iman ini disertai dengan perbuatan. Jangan pasif di hari-hari ini. Saatnya kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Marilah 219 kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita melakukan ini, dan kita akan berdoa menyelesaikan pemberitaan firman Allah ini dengan doa. Mari kita berdiri bersama-sama melakukan